Bismillah ma sya Allah la yasuqu khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasbiqu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Sahabat kiram, para alim ulama, para bapak, para ibu, dan semua segenap takmir masjid Mushola Al-Hikmah, dan semua warga Sidodadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami akan menerangkan sebelum terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah mengalami kesusahan, yaitu pada tahun 10 kenabian. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masa kecil masih dalam kandungan, ditinggal oleh ayahnya, yaitu Sayyid Abdul. Setelah itu besar umur berapa tahun setelah ziarah ke makam ayahnya, ibunya meninggal. Bahkan Rasulullah sendiri yang memakam. Setelah itu Rasulullah hidup bersama siapa? Bersama dengan pamannya, yaitu Sayyid Abu Thalib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, ini mendapat kejulukan apa? Al-Amin, orang yang dapat tidak punya musuh sama sekali. Bahkan jika ada orang titip uang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu yang pada tahun 10 kenabian Kanjeng Nabi ditinggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini pada perjuangan Rasulullah ini tamennya Rasulullah, karena orang-orang musyrik mau mengganggu Rasulullah masih sungkan dengan siapa? Dengan Abu Thalib. Sungkan. Oleh karena itu mau menyakiti Rasulullah masih sungkan terhadap pamannya, yaitu Sayyid Abu. Itu meninggal dunia. Padahal itu apa? Amin ketika keluar dari rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sampai lama di tahun yang sama, yaitu tahun 10 kenabian, bukan 10 Hijrah, 10 kenabian. Istrinya beliau SAW, nama Sayyidah Khadijah, juga meninggal. Yang biasa pulang dari perjuangan, dari dakwah, disambut oleh istri tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu pada saat itu tahun ke-10 kenabian dinamanya Amul Husni, tahun kesusahan.
ibu boten gada, bapak boten gada, paman yang menjadi namanya ya juga meninggal dunia, istrinya yang selalu mendukung perjuangan juga meninggal. Sedangkan setelah itu kaum muslimin Mekah itu menyakiti Rasulullah, luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah dikatakan gila dan sebagainya. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berharap mengajak anak angkatnya, namanya Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Rasulullah, namanya Zaid bin Harithah. Ini diajak ke Taif, antara Mekah ke Taif 100 kilometer. Bangil teguh di 100 kilometer. Banyuwangi berjalan kaki. Nah, sampai lagi perintah patilah Rasulullah sampai nang Banyuwangi, ya bayangno bagaimana perjuangan Rasulullah, ya sampai nang itu ya Banyuwangi tak kira. Kadoan, wis dianggap ae wis ya. Kurang titik nang Banyuwangi, ya. Berjalan kaki. Berharap apa? Berharap Kanjeng Nabi itu mendapat sambutan yang luar biasa. Ternyata apa yang diduga Rasulullah tidak sesuai, karena di Taif negaranya suku, ya suku tentang. Mari kita ngajak, karena kenapa tidak mengajak sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar kan masih punya istri, kan perjalanan jauh. Ngejak anak angkatnya dari sahabat Zaid bin. Ternyata di Taif penduduknya namanya Sakif, ya namanya Sakif, Bani Sakif. Ini dia apa sambutan? Dengan lemparan, berjalan 100 km. Kan Nabi berharap mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ternyata sambutan apa? Lemparan batu, ada yang lemparan tulang unta dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, sampai kakinya Rasulullah berjalan. Biasanya kalau lampar yang terkena itu apa? Wajah. Ini bukan hanya wajahnya, sampai kakinya. Nah itu bagaimana? Rasulullah di situ sampai 10 hari dicaci maki, bukan hanya dicaci maki. Kalau di Mekah hanya cacian dicaci maki. Ketika kita justru lebih parah, lalu dilempar dan sebagainya. Akhirnya Zaid bin Harithah itu supaya nggak sampai kena Rasulullah dihadang. Akhirnya kepalanya sahabat Zaid bin Harithah juga terkena. Kita bayangkan perjuangan akhirnya itu datang berharap mendapatkan harapan, ternyata di situ dapat pelimpahan. Bayangkan kalau kita ini mau dapat ke sana, saya itu disambut dengan lemparan kilo-kilo yang besar. Ini batu dilempar, diusir dan sebagainya. Apa sikap Rasulullah ketika itu? Nah ini perjalanan Rasulullah ini bisa kita ikuti, karena setiap kebaikan, setiap perjuangan itu pasti ada ujian, pasti ada rintangan. Bisa lingkup besar, ya, bisa lingkup yang mulai lingkup negara, atau lingkup ke bawah sampai lingkup rumah tangga, atau lingkup maupun kedudukan. Setiap kebaikan, setiap perjuangan ini pasti ada ujian dan
sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana sikapnya Rasulullah? Ini penting bagi kita untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nopo sambat dan Rasulullah, Rasulullah sambat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Rasulullah tidak menyalahkan kaum Taif yang melempari Rasulullah dengan batu, dengan tulang onta dan sebagainya, tidak menyalahkan mereka. Jadi Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati, ya Allah, saya takut atas lemahnya kekuatan saya. Kulo ini bukan sakit ya Allah, karena kelemahan dari kekuatan saya. Boten nyalahno makhluk atau umat sing nyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai seumpama, ya, sampai dakwah, sampai ajak wong kebaikan, sampai dilokno cekot-cekot atau boten. Cekot, Kanjeng Nabi bukan hanya cekot-cekot. Oh, Kanjeng Nabi bukan hanya dengan lemparan ucapan, tapi juga dengan lemparan sampai terjadi. Oh, bukan Nabi akhirnya balas. Tidak, justru Kanjeng Nabi menyalahkan diri, ya Allah, ini kelemahan saya ya Allah. Wakilah tak hilati yang sedikitnya apa? Hilati rekodonya sah. Sing disalahno awake dhewe. Kira-kira sampean berjuang, mari ono sing ilokno, sing dilokno wong apa sampean dhewe. Sing jelas wong niat api malah di Kanjeng Nabi boten. Nggih, Kanjeng Nabi boten. Gustu Kanjeng Nabi, ya Allah, ini kelemahan saya ya Allah. Boten saged nyadano kaum saya. Akhirnya datanglah malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sing jaga gunung Taif datang kepada Rasulullah SAW. Katanya malaikat yang menjaga gunung Taif itu, insita utbitu alaihim al-jabal. Jika engkau menghendaki wahai Rasulullah, saya tumpahkan. Oh, kita tumpahkan ini. Saya tumpahkan gunung ini kepada mereka yang menyakiti kami. Sampai terima. Setelah Kanjeng Nabi wadul marang Gusti Allah memerintahkan malaikat sing jaga gunung. Akhirnya malaikat mengatakan insita utbitu alaihim al-jabalain. Bila kau menghendaki wahai Rasulullah, akan saya tumpahkan gunung itu terhadap mereka. Bagaimana jawabnya Rasulullah SAW? Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam abadari. Rasulullah gak mau. Jikalau kita disakiti wong, ono sinawani malaikat, ya wis dibokem deh. Kira-kira ya nopo? Oke. Oke, ini malaikat jangan. Akhirnya ini la'arju ayyahudullah ayyuhidullah min aslabi mayyahudullah wala yusidu fi syai'an. Jawabkan Nabi sebenarnya saya berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, tulang dari sulbi. Maksudnya berharap nanti dari mereka yang menyakiti Rasulullah, yaitu orang yang beribadah kepada Allah dan tidak musyrik kepada Allah. Malah si nyakiti ini hitungan. Berharap Kanjeng Nabi mudah-mudahan anak yang dari mereka itu akan menjadi hamba yang ibadah kepada Allah dan tidak musyrik.
Karena sampai ngaku umat Kanjeng Nabi nggih kudu niru Kanjeng Nabi. Masih kula nggih belajar. Nggih, sami-sami belajar. Kalau baik tak peduli, ya. Jadi Kanjeng Nabi tak peduli sudah walaupun disakiti tetap Kanjeng Nabi mendoakan malah didoakan kaum itu yang menyakiti Rasulullah. Allah mahdi qaumi fa innahum la Allah berilah hidayah fa innahum la ya'lamun karena kaumku itu tidak mengetahui. Perkara sampean umpama ditakdir umroh, ditakdir napa? Haji. Insyaallah sampean ambil mutawif sampean diajak ke Tokyo. Sampean ingat perjuangan Rasul. Siapa yang didoakan oleh Rasul? Justru yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai haji umroh, sing sampai dungakno pertama kali yo, sing musuhi sampai dungakno. Itu pertama kali. Kompo sing sampai banyak kok. Yang bilang kampus biasa ya. Wah ini macam-macam sampai baik. Sampai dungakno itu supaya oleh hidayah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berilah hidayah ya Allah. Ya, Insya Allah kalau aku habis sampai mungkin tidak iso ya. Mungkin dia tambah ya Allah. Sampai paling hidayah ya Allah. Saya buat turun mau sampai juri ya Allah. Mungkin dia ngoten. Oke, itu kalau Rasulullah. Rasul berharap nanti anaknya lahir beribadah kepada Allah dan tidak musyrik kepada Allah Subhanahu. Kedua Allah mahdi qaumi fa innahu ya Allah bila hidayah fa innahu la ya'lamun karena mereka tidak. Setelah itu pulang dari Taif dengan diuji dengan batu-batuan. Kanjeng Nabi malah dengan apa? Tenang hati. Kira-kira sampean ya apa? Berangkat di sakiti orang kulit nolok itu mau buat tapi buatkan di Nabi buatan ya kan di Nabi karena pada saat itu ketika ada namanya Abu Thalib wajibnya nang Abu Thalib setelah Abu Thalib meninggal siapa wajibnya ya Siti Khadijah meninggal siapa wajibnya nggak ada. Akhirnya berharap atau itu ternyata di luar dari dugaan. Akhirnya wajib menang apa? Gak ada sih diwakili kecoba Allah Subhanahu dari peristiwa ini loh. Ya, sampai lewat dengan ngomong si ono batas. Tapi lewat mana Gusti Allah. Ayo layamu senantiasa hidup gak akan mati. Senang kali Nabi, walaupun penuh dengan darah. Kanjeng Nabi sendiri akhirnya dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Jadi sampean seneng-seneng sampean diuji di balik ujian itu ada kenikmatan. Ojo sampai sampean Kanjeng Nabi bahkan dari Taif dilempar oleh kaum Samud itu kaum siapa? Bani Sakif itu ya setelah wadulan Gusti Allah tenang. Berarti dihibur oleh Allah dengan adanya Isra. Ini dorong terang Isra itu tuh. Ya, dorong terang Isra itu terjadi Isra seperti itu. Ya, jadi poin pertama setiap kebaikan pasti ada ujian. Nanti sampai besok mau berjuang, mau sampai bebek keluarga, bebek nopo, ini gak lancar. Pasti nanti ada ujian. Tapi sampai kalau mengikuti Rasulullah, sampai mempelajari sirah Rasulullah, insya Allah sampai tenang. Sesulit apapun, memang ujian dari ujian kita nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sampai dilempari mobil, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah pernah di depan pintu rumahnya itu, ya diberi kotoran
penting kotoran manusia. Ya apa jawaban Kanjeng Nabi? Apa besok? Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan sebaik-baik tetangga. Doa kalau iso ngangkat Kanjeng Nabi. Mereka sampai kanjeng diangkat sampai Gusti Allah diuji sampai ya. Oh diuji kok sampai aku ya apa? Nggih. Lek kula iki gak kuat lek kula. Kula sampean kuat dari nggih. Nah niki. So yang kedua ya, itu Kanjeng Nabi. Terus bagaimana menyikapi ujian itu Kanjeng Nabi? Yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama tadi, setiap kebaikan, setiap perjuangan pasti ada ujian, tantangan, itu pasti. Ya. Nah, kita hidup di dunia memang berbeda. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi ujian itu? Kita lihat Rasulullah yang awalnya menyandarkan kepada pamannya, menyandarkan kepada sisi Khadijah, bahkan berharap Nabi Muhammad ketoke mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ternyata Pak, dengan lem disitulah Rasulullah hanya menyandarkan dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika sampai dapat ujian baik rumah tangga dan lain sebagainya, kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita tadi menyikapi ujian. Yang ketiga yaitu, yang kedua tadi ya kita tahu Pak, Nabi menyikapi kita, menyikapi dalam ujian Allah dengan tawakal. Kan Nabi mengatakan ujian yang luar biasa itu tawakal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu semua kejadian ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kanjeng Nabi senang-senang ambil Gusti Allah. Berkali sampai lagi kayak ujian, sampai nanti itu oleh apa? Sampai lagi kayak ujian. Simpan di balik ujian ada kenikmatan. Inna ma'al usri justru sampai oleh kenikmatan susah sampai dua poin ini mati lah mari oleh apa mari. Nah ya makanya ketika sampai diuji sampai berapa kata Allah saya ini nanti akan mendapatkan insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Ini akhirnya Isra ya Gusti Allah nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai nafal kabeh ya bertemu Rasulullah. Ketika Rasulullah bertemu Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? At-tahiyyatu. Ya, ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Napa jawabnya Kanjeng Nabi? Kan jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau sampai waktu tahiyat kan Assalamualaikum at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibah. Itu salamnya Kanjeng Nabi, perhormatan Kanjeng Nabi kepada Allah. At-tahiyyatu ada mengatakan at-tahiyyatu sholawatu thayyibah. Dijawab kalian Allah SWT, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini jawabnya Gusti Allah marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jawabnya Kanjeng Nabi. Ini sampai ingat jawabnya Kanjeng Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu jawabannya Kanjeng Nabi marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi bukan hanya salam kepada dirinya saja, tapi assalamu alayna, keselamatan alayna yang atas kita. Karena di situ juga ada para malaikat, para nabi. Tidak assalamu alayya. Assalamu
wa ala ibadillahi sholihin. Ini loh kan Nabi senantiasa ingat kepada umatnya. Bukan hanya assalamualaikum dan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan alaina ingat kita, para malaikat, para nabi itu juga tidak lupa dengan umatnya. Wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang ada di dalam tadi supaya kita tahu apa yang kita baca dalam sholat ini ya. Insya Allah nanti ada kelanjutan ini. Insya Allah setiap tahun beda ceritanya ya. Panjat-panjat kalau berkuatir ini masih banyak simpanan-simpanan ini yang masih belum saya sampaikan ya, karena ini waktunya sudah mepet. Saya yakin semoga kita pulang dari sholat al-hikmah ini akan dijadikan